Nah, di video singkat ini saya akan memberikan edukasi atau penjelasan atau pemahaman mengenai bullying. Penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Lumur, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sebagai penyeimbang. Ya, sebenarnya bullying itu apa sih? Bullying merupakan suatu perilaku atau tindakan penyimpangan sosial yang mana hal ini dapat menyakitkan atau mengusik atau mengganggu orang lain, baik itu secara verbal, secara fisik maupun secara sosial, yang mana hal ini dilakukan secara berulang-ulang dan dilakukan dengan sengaja oleh pihak yang merasa dirinya lebih hebat, lebih kuat kepada pihak yang lemah. Kemudian jenis bullying itu apa saja sih sebenarnya? Nah, ada beberapa jenis bullying yang harus kita ketahui. Yang pertama ada yang dinamakan dengan bullying verbal. Bullying verbal ini adalah bullying yang dilakukan dengan bentuk perkataan, baik itu menghina, mengejek, mengancam dan lain sebagainya, yang mana tindakan ini dapat menyakiti perasaan orang lain. Kemudian yang kedua adalah bullying nonverbal. Bullying nonverbal ini adalah bentuk bullying yang memperlihatkan ekspresi yang merendahkan atau mengejek orang lain seperti tatapan sinis atau menjulurkan lidah, yang mana bullying ini pada umumnya dilakukan bersamaan dengan bullying fisik dan bullying verbal. Yang ketiga ada yang dinamakan dengan bullying fisik. Bullying fisik ini adalah bullying yang dilakukan menggunakan kekerasan fisik seperti mendorong, memukul, ataupun kekerasan fisik lainnya, yang mana menyebabkan korban bullying ini merasakan luka-luka fisik akibat bullying fisik ini. Kemudian bullying yang keempat ada yang dinamakan dengan bullying sosial. Bullying sosial ini biasanya bullying yang dilakukan di belakang korban, seperti menyebarkan fitnah atau gosip yang menyebabkan korban diabaikan atau dijauhkan oleh lingkungannya. Jenis bullying yang kelima adalah cyberbullying. Cyberbullying ini adalah bentuk tindakan bullying yang dilakukan secara tidak langsung atau dilakukan melalui dunia maya, seperti mengirim pesan-pesan yang mengancam atau mengirim komentar-komentar yang bertujuan untuk menghina. Ada beberapa penyebab yang membuat seseorang itu berisiko menjadi korban bullying. Yang pertama menjadi penyebab seorang itu menjadi korban bullying adalah mereka itu memiliki kekurangan, baik itu dari aspek fisik maupun psikologis, sehingga mereka merasa dikucilkan. Kemudian korban itu kurang pandai dalam membela diri dan kurang pandai dalam berkomunikasi serta memiliki rasa percaya diri yang rendah, sehingga hal-hal inilah yang menyebabkan seseorang itu menjadi korban bullying karena mereka dianggap sebagai individu yang lemah. Selain itu, kita juga perlu tahu beberapa kondisi yang berisiko menyebabkan seseorang itu menjadi pelaku bullying. Yang pertama, memiliki kontrol diri yang rendah dan tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap perilaku atau tindakan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, seseorang melakukan bullying karena itu merupakan bentuk balas dendam, karena mereka mungkin pernah menjadi korban bullying sehingga mereka selalu merasa terancam. Kemudian selalu ingin mengontrol dan mendominasi, sulit menghargai orang lain, tinggal di lingkungan keluarga yang mungkin sering melakukan kekerasan, dan bergaul dengan teman sebaya yang menjadi penonton bullying atau bahkan pelaku bullying itu sendiri. Nah, ini adalah beberapa hal yang menyebabkan seseorang itu bisa jadi menjadi pelaku bullying. Kemudian dampak dari perilaku bullying, yang pertama adalah korban cenderung menarik diri dari lingkungan sosial karena merasa takut atau malu. Kemudian dampak yang kedua adalah korban mengalami kecemasan, depresi, atau bahkan penurunan kepercayaan diri. Selanjutnya, korban sering merasa terganggu dan sulit untuk berkonsentrasi di kelas. Dan yang keempat atau yang terakhir, adanya rasa sakit fisik akibat perilaku bullying. Kemudian peran orang tua dan guru itu sebenarnya sangat penting untuk mencegah terjadinya perilaku bullying, di mana peran orang tua itu memperhatikan tanda-tanda
perubahan perilaku terhadap anak dan sering mengajak anak untuk mengobrol atau berbicara tentang pengalaman-pengalaman mereka. Kemudian peran guru untuk mencegah terjadinya perilaku bullying adalah guru harus sering memonitor setiap siswanya, baik itu di kelas ataupun di lingkungan sekolah, memberikan edukasi tentang bullying terhadap siswa, kemudian perlu memiliki kebijakan anti bullying yang tegas dan memberikan bimbingan konseling terhadap korban atau bahkan pelaku bullying untuk mencegah terulangnya bullying. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.